Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa lambaikan tangan katakan shalom. Wow. Saya boleh minta tolong singer cowok bisa bantu saya satu mungkin? Atau worship leader? Oh, oke. Bapak Ibu Saudara, sebelum mulai firman Tuhan hari ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya nanti akan ada sedikit hubungannya dengan apa yang akan kita dengar hari ini. Shalom. Bro, shalom bro. Kita belum kenal ya bro? Kurniadi. Jacob ya, saya Jacob ya. Oke, ini ada kotak ya, Bapak Ibu Saudara, ini ilustrasi ya. Saya bawa kotak ini. Kotak ini isinya ada warna-warna nih Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada warna hijau, ada warna ungu, ada merah, kuning dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu Saudara percaya gak kalau saya bisa dengar suara dari warna? Coba ya, kita coba ya ilustrasinya ya. Saya bisa dengar loh suara dari warna. Bro, aku panggilnya siapa? Siap. Kurnia. Kurniadi. Kurnia. Ya. Kamu percaya gak kalau saya bisa dengar suara Ya. dari warna? Suara dari warna. Iya. Kalau saya warna tidak bersuara. Iya, semestinya suara. Tapi ini bukan sulap, bukan sihir ya. Saya bisa dengar. Ya, kita coba ya. Coba. Ini nanti kamu buka, Siap. kamu pilih salah satu warna gitu. Setelah itu kamu masukkan, lalu kamu tutup, kamu kasih. Setelah itu kamu kasih ke saya lagi. Warna yang saya pilih bebas. Iya. Saya masuk Bebas, ke bebas. miring ke bawah. Ya nggak bisa miring sih, pastikan rata gitu ya. Misalkan merah nih, Iya. taruh di merah di sini Oh, gitu ya. siap. Misalkan kuning, taruh kuning sini, lalu tutup, Oke. lalu jangan beritahu saya, Siap. ya. Saya nggak ada sana ya, saya nggak ada sana. Oke. Sudah bro? Belum, sebentar. Oh belum ya. Sudah? Udah? Oh belum. Sudah. Sudah? Wah mudah-mudahan saya berhasil ya Bapak Ibu Saudara ya. Doakan saya. Silakan. Oke. Saya bisa tebak suara dari warna. Mudah-mudahan berhasil ya Bapak Ibu Saudara ya. Kok saya yang deg-degan jadinya ya? Ini kalau nggak salah warnanya biru. Iya. Betul ya? Tepuk tangan dong. Ini mau lagi gak bro? Mau coba lagi gak? Udah ya? Bebas. terserah. Cukup ya? Sekali aja ya. Kita kasih tepuk tangan dulu Siap. buat bro. Bapak Ibu Saudara, ini sedikit pertunjukan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya gak? Saya bisa dengar suara dari warna. Gak percaya mestinya ya. Gak ada begitu. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga tidak pakai ilmu hitam dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingin tahu gak rahasianya apa? Begini, dalam permainan sulap Bapak Ibu Saudara, kalau kita gak tahu rahasianya, kita akan selalu takjub dengan apa yang ditampilkan. Betul? Ya, kita akan selalu takjub. Bahkan ada permainan-permainan sulap yang istilahnya begini nih. Bisa sampai bikin, ini di luar nalar nih. Dia pasti pakai ilmu hitam gitu. Atau dia pakai trik apa yang kita nggak tahu. Pada waktu kita nggak tahu triknya, kita akan berpikir bahwa permainan sulap selalu pasti membuat kita kagum. Tetapi ketika kita tahu triknya, makanya semuanya akan jadi biasa aja. Ingin saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara triknya? Triknya seperti ini ya. Jadi begitu tadi Bro Kurnia pilih warna biru, dia akan taruh. Ya kan? Dia tutup. Saya harus terima dengan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Begitu saya kocok Bapak Ibu Saudara nih, begitu saya balik belakang ya, mohon maaf ya. Begitu saya kocok Bapak Ibu Saudara, ini nih dengan mudah saya bisa slide begini nih. Nah. Paham ya? Kalau dari depan nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara, tetap akan seperti ini. Tapi dari sisi saya bisa lihat nih, ini warna biru. Nah, tinggal setelah saya bilang, benar gak warna biru? Betul, lalu saya tinggal buka, saya pisah aja seperti ini. Orang gak akan tahu bahwa ini tadinya posisinya sudah beda. Padahal saya sudah lihat apa yang ada di dalamnya. Takjub gak Bapak Ibu Saudara? Biasa aja kan? Karena sudah tahu triknya, sudah tahu rahasianya. Jadi biasa aja. Tapi kalau belum tahu, tadi, ini pendeta ilmu hitam nih pasti nih. Atau apa gitu ya. Tapi ketika kita sudah tahu triknya, maka semuanya jadi biasa aja. Setuju? Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Oke, apa yang ingin saya sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara, ada sedikit banyak
berhubungan dengan perumpamaan tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita akan belajar hari ini tentang garam dan terang dunia. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Garam dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini gak Bapak Ibu Saudara? C ya. Kamu adalah garam dunia. Tahu? Janganlah menjadi tawar. Gak tahu ya? Saya nyanyiin ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan, tiada lagi gunanya. Tiada lagi gunanya selain dibuang, selain dibuang. Tiada lagi gunanya selain diinjak orang, selain diinjak orang. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu Saudara. Di Matius 5 ayat 13 sampai 18. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, kalian adalah garam dunia. Jika kalian menjadi tawar, apa jadinya dengan dunia ini? Kalian sendiri akan dibuang dan diinjak orang karena tidak berguna. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang. Seperti sebuah kota di atas bukit bercahaya pada malam hari. Janganlah terang itu kalian sembunyikan, melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang. Biarlah semua orang melihat kalian berbuat baik, sehingga mereka memuji Bapa kalian yang di surga. Lagu di bait keduanya dikatakan begini, kamu adalah terang dunia, janganlah menjadi padam, janganlah menjadi padam. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, bercahaya di depan orang. Katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang baik, supaya mereka memuliakan, supaya mereka memuliakan siapa? Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, ini ada lagunya Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya orang mudah untuk ingat. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari ayat ini, dikatakan begini, kalian adalah garam dunia. Ayat ini bukan bicara tentang kalian jadilah garam, bukan. Kalian harus jadi garam, bukan. Tapi Tuhan sudah bilang begini, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Jadi tanpa harus jadi terang, tanpa harus jadi garam, garam dan terang itu adalah identitas kita. Sampai sini Bapak Ibu Saudara bisa menangkap ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukan diminta untuk jadi garam, bukan. Kita bukan diminta untuk jadi terang. Tetapi garam dan terang adalah identitas yang sudah melekat kepada kita. Yang sudah kemana-mana kita bawa pergi Bapak Ibu Saudara. Itu garam. Itu terang. Coba bilang sama kiri kanan, kamu adalah garam Bu. Pak, kamu adalah terang Pak. Tetapi masalahnya begini Bapak Ibu Saudara. Iblis dan dunia suka menipu kita. Sehingga akhirnya kita merasa kita bukan garam. Kita bukan terang gitu. Suka ditipu. Nah, dengan permainan sulap yang tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara ya. Kalau seandainya kita nggak tahu rahasianya, kita akan berpikir bahwa si pesulap hebat. Dan pada waktu itu juga sebuah filosofi yang sama adalah begini. Pada waktu kita nggak tahu kita harus jadi apa, pada harus kita nggak sadar kita harus jadi garam atau jadi terang, maka iblis akan mencoba terus menipu kita. Dia akan bilang kita bukan garam, kita bukan terang, bahkan dia akan bilang kita bukan siapa-siapa. Kamu nggak perlu jadi siapa-siapa, santai aja gitu.
Kamu nggak perlu memancarkan terang Kristus, santai aja. Gitu loh. Iblis tidak takut orang ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Betul? Tapi iblis takut pada waktu orang mencerminkan dirinya di muka bumi. Sehingga orang bisa lihat Tuhan dalammu, Bapak Ibu Saudara. Itu yang iblis takut. Identitas kita apa tadi? Garam dan terang. Gitu loh. Nah, saya ingin memberikan contoh bagaimana iblis mencoba menipu kita dengan berbagai macam hal. Bapak Ibu Saudara pasti pernah dengar kisah ini. Kisah anak yang hilang. Pernah dengar ya? Ini merupakan sebuah contoh yang baik tentang bagaimana dicurinya identitas. Bapak Ibu Saudara. Saya ingin tanya nih sama Bapak Ibu Saudara. Kira-kira ada berapa anak yang hilang di cerita ini? 2. Wah, semuanya sudah pada tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. Wah, sudah pada tahu. Sudah pada ahli nih Bapak Ibu Saudara. Ada 2 anak yang hilang di sini. 2 anak yang kehilangan identitas. Bedanya, satu kehilangan identitas di luar rumah, satu kehilangan di dalam rumah. Saya ingin baca Bapak Ibu Saudara. Nih, kisah anak yang hilang adalah contoh sempurna dari kehilangan identitas. Dan kita akan belajar dari kisah ini apa yang harus diperbaiki agar identitas kita itu tidak hilang. Ini contoh dari identitas yang hilang di luar rumah. Dikatakan begini. Lukas 15 ayat 17 sampai 24. Lalu ia menyadari keadaannya. Ya, si bungsu tiba-tiba sudah sadar, dia jatuh miskin Bapak Ibu Saudara, dan dia sudah sadar, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapak. Itu pikir dia Bapak Ibu Saudara. Ya. Di ayat ini Bapak Ibu Saudara, dia belum berkata sama bapaknya. Betul? Ini pikiran dia. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya dikatakan begini, maka bangkitlah ia. Set, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa lihat gak tadi sebelumnya? Nih. Yang pertama adalah di kata-kata ini belum terjadi. Ini masih ada di pikirannya si anak. Tetapi pada waktu di sini ini terjadi Bapak Ibu Saudara, ya. Terjadi. Ketika si anak sudah mulai mengatakan kepada bapaknya, Bapak, aku sudah berdosa. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Disitulah dia mulai kehilangan identitas dia sebagai anaknya. Padahal Bapak Ibu Saudara, apakah saya ingin tanya, apakah identitas sebagai anak itu bisa hilang? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Bapak Ibu Saudara tulis di koran besar-besar Bapak Ibu Saudara ya, tetapi identitas sebagai anak itu tidak bisa hilang. Tetapi ini anak berpikir sudah hilang. Karena kenapa? Karena dia pikir dia sudah kecewakan bapaknya. Dia pikir dia sudah berbuat dosa sama bapaknya. Dia pikir dia sudah mengecewakan bapaknya dengan begitu rupa. Dan itu semua hanya ada di pikiran dia. Ya. Tetapi padahal kalau Bapak Ibu Saudara lihat responnya. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Sebab apa? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi lupa bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Karena apa? Karena mungkin kita merasa banyak sekali berbuat dosa dari apa yang kita lakukan. Sehingga kita pikir gini, gak bisa kayaknya jadi garam. Gak bisa kayaknya jadi terang. Seperti anak ini. Dia lupa identitasnya sebagai anak Bapa.
Dia pikir dia sudah mengecewakan bapaknya. Itu cuman pikiran dia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bapaknya, puji Tuhan, dia ingatkan kembali, sebab anakku yang hilang sudah kembali. Dia tetap panggil dia sebagai anaknya. Itu anak hilang yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita belajar tentang anak hilang yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalam rumah. Lalu ketika si anak sulung melihat adiknya dan disambut begitu rupa, ini respon dia. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anak hilang yang kedua, yang sulung Bapak Ibu Saudara, juga menjadi sebuah anak yang hilang atau seorang anak yang hilang. Karena kenapa? Karena dia pikir, Bapak Ibu Saudara, dia pikir dengan memberikan perbuatan baik sama bapaknya, maka bapaknya akan memberikan perbuatan baik juga sama dia. Dia lupa status dia adalah anak, yang dimana tidak perlu untuk melakukan perbuatan baik untuk menjadi seorang anak. Karena kenapa? Karena memang dia sudah anak. Dia sudah bisa menikmati seluruh kekayaan kerajaan surga. Dia sudah bisa menikmati apa yang bapaknya punya karena memang dia sudah anak, Bapak Saudara. Dia pikir dengan dia berbuat baik, dia pikir dengan dia melakukan sesuatu yang soleh atau menyenangkan bapaknya, dia bisa diterima lebih. Tidak, Bapak Saudara. Dia sudah diterima lebih. Karena dia apa? Dia anak. Sampai sini akhirnya ayahnya mengingatkan lagi kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Jadi ini masalah identitas, Bapak Ibu Saudara. Identitas, contoh ini adalah bicara tentang sebuah identitas yang hilang karena pikiran. Jadi apa yang membuat identitas kita tuh bisa hilang sih, Bapak Ibu Saudara? Yang satu adalah, dan yang paling berbahaya adalah pikiran kita sendiri. Atau yang dikatakan dengan asumsi kita sendiri. Kita berasumsi pada waktu kita berbuat dosa, kita hilang dari kerajaan surga. Ya, ada benarnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalahnya juga kita berasumsi pada waktu kita melakukan segala perbuatan baik, maka kita akan lebih diterima oleh surga. Padahal tidak. Gitu. Identitas kita tetap anak Allah. Tahu lagu ini Bapak Ibu Saudara? Bapakku yang baik. Tahu lagunya? Yuk nyanyi sama-sama yuk. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dari kisah ini, dari kisah di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa identitas kita bisa hilang karena pikiran dan asumsi kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar itu tidak hilang? Tadi kita belajar identitas kita hari ini apa? Garam dan terang dunia. Sama-sama bilang yuk, 1, 2, 3. Garam dan terang dunia. Itu identitas kita. Itu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Gitu loh. Ya, jadi bagaimana caranya agar identitas itu nggak hilang? Kita jadi garam, kita jadi terang, itu tidak hilang. Agar pikiran kita selalu terpaut sama itu.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Selalu perkatakan identitas kita. Selalu perkatakan. Kalau kita nggak perkatakan, kita akan lupa. Ulang, repetition, diulang. Saya adalah garam dan terang. Saya adalah garam dan terang. Diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, pasti lupa. Saya kasih contoh ya. Tahu gak ini kira-kira jingle apa? Da-da-da-da-da. Apa? Telkomsel. Tahu ya? Langsung tahu. Aduh, Telkomsel. Ini tahu gak jingle apa? Na 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 na. Tahu jingle apa? Indomie, seleraku. Ini tahu gak kira-kira apa? Ingat beras, ingat kosmos. Semua langsung pada bilang loh, kosmos Pak, gitu loh. Gitu. Nah ini yang paling baru nih. Biasa suka muncul di YouTube nih, kalau yang nggak premium. Nene COD, apa? Shopee. Bapak Ibu Saudara, tahu gak kenapa kita bisa ingat itu? Karena diulang-ulang. Setiap kali kita nonton YouTube yang nggak premium, yang nggak berbayar, itu keluar mulu Bapak Ibu Saudara. Apalagi pada waktu zaman-zaman COVID, kita lagi nyembah Tuhan gitu ya. Semuanya nyembah Tuhan pakai YouTube kan. Ku mau sepertimu Yesus. Tiba-tiba muncul Shopee COD, Shopee COD. Karena kenapa? Diulang lagi, diperkatakan lagi. Oleh sebab itu kalau mau identitas kita tidak hilang, kita harus sering memperkatakan itu. Saya adalah garam dan terang. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita bertindak, coba ingat-ingat itu. Saya adalah garam. Setiap kali kita mau mengambil keputusan, saya adalah garam. Ambil sebuah keputusan yang tepat. Setiap kali kita mau marah, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang Kristen gak boleh marah ya. Boleh Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mikir, kita marah, saya adalah garam. Jangan marah karena kita lagi mau memuaskan emosi kita. Tapi marahlah karena sesuatu yang tepat. Ada kesalahan yang terjadi, ada sesuatu yang harus ditegur, ada sesuatu yang harus diperbaiki. No problem jika kita marah karena hal itu. Tapi kalau kita hanya marah cuman karena memuaskan keinginan hati kita, marah kenapa? Nggak tahu, yang penting pokoknya puas saja. Ya jangan Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah garam dan terang. Katakan amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama nyanyi lagu ini nih. Tetapi ganti ya kata-katanya jadi aku. Siap ya? Di C ya. Aku adalah garam dunia. Janganlah menjadi tawar. Katakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa? Dengan apa aku diasinkan? Tiada lagi gunanya. Tiada lagi gunanya selain dibuang. Tiada lagi gunanya selain diinjak orang. Ini kata firman Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Katakan yang kedua. Aku adalah terang dunia. Janganlah menjadi padam. Demikianlah hendaknya terangku bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, supaya mereka melihat
perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Supaya mereka memuliakan Bapakku yang di surga. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita adalah garam, kita adalah terang. Perkatakan itu terus Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara susah memperkatakannya, coba ingat-ingat lagu ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lupa lagunya, WA saya, nanti saya nyanyiin buat Bapak Ibu Saudara. Saya nyanyiin biar Bapak Ibu Saudara ingat gitu. Saya nyanyiin deh buat Bapak Ibu Saudara ya. Biar Bapak Ibu Saudara ingat, kita adalah garam, kita adalah terang. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yuk. Saya gak akan berlama-lama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lupa identitas kita adalah garam dan terang dunia. Sama-sama baca yuk. Hidupi identitas kita. Hidupi identitas kita, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya bulan kemarin Oktober Bapak Ibu Saudara, saya baru kembali lagi dari Israel Bapak Ibu Saudara. Dan saya kehilangan satu detail yang penting Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu diingatkan oleh guide-nya. Bapak Ibu Saudara. Jadi ini ke-7 atau 8 kali saya ke Israel. Tetapi saya baru dapat ini pada waktu terakhir saya Oktober kemarin ke Israel. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Ingat gak Bapak Ibu Saudara, bahwa Musa juga adalah salah satu orang yang istilahnya lupa akan identitasnya. Bangsa Israel juga adalah sebuah bangsa yang begitu besar yang lupa akan identitasnya. Kenapa mereka lupa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun Bapak Ibu Saudara. 430 tahun. 5 hari saja di Mesir Bapak Ibu Saudara, saya melihat dewa yang begitu banyak di Mesir. Ada dewa A, dewa B, dewa C, ada patung Firaun, ada 5 hari saja gitu. Cuma 5 hari. Dan akhirnya dalam 5 hari itu ada juga peserta yang tergoda Bapak Ibu Saudara untuk membeli patung Firaun. Bagus. Bu, buat apa Bu? Ya oleh-oleh lah gitu. Buat apa saya pikir beli patung gitu. Ada dalam jangka waktu cuma 5 hari. Cuma 5 hari kita di Mesir. 5 hari 4 malam gitu. Apalagi bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. 430 tahun dia ada di Mesir. Sudah cukup, itu adalah waktu yang sangat panjang atau adalah waktu yang sangat cukup untuk membuat seseorang atau sebuah bangsa lupa akan identitasnya. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada semua berhala. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub yang jauh lebih perkasa dari itu semua. Tetapi karena bangsa Mesir pada waktu itu kegiatannya sehari-hari adalah menyembah berhala, menyembah berhala, menyembah berhala. Akhirnya bangsa Israel juga ikutan. Sampai ingat gak kejadian pada waktu Musa naik ke gunung Sinai, ya? Lalu bangsa Mesir bersungut-sungut di bawah. Lalu apa yang mereka buat? Berhala lagi kan? Karena kenapa? Karena itu udah jadi kebiasaannya mereka. Sesuatu yang mereka tidak hidupi selama 430 tahun karena terkontaminasi dengan kebudayaan Mesir, sehingga akhirnya membuat mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa pilihannya Tuhan. Bahkan sampai Musa sendiri lupa bahwa dia adalah bangsa pilihannya Tuhan. Sampai pada waktu Tuhan datang kepada dia nih, bayangin Bapak Ibu Saudara. Bayangkan dengan sangat ya. Saya kasih Bapak Ibu Saudara sebuah perumpamaan. Tuhan sendiri yang datang loh sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang datang, saya, Bapak Ibu Saudara, boro-boro Tuhan. Kalau misalkan ada orang penting datang, presiden atau siapa, kita cuma bisa bilang ini, siap Pak. Betul gak? Siap gitu. Tolong ya, siap Pak. Ini Tuhan, Tuhan semesta alam datang kepada Musa. Dan dia berkata, dia bilang begini nih. Tuhan bilang begini, jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir.
Bayangkan kalau ini adalah seorang yang penting untuk ngomong sama Bapak Ibu Saudara. Orang yang sangat berpengaruh di sebuah negara. Kita cuma bilang siap Pak, kita nggak pikir lagi bagaimana how to do it. Kita akan berpikir gini, tenanglah pasti ada backingannya. Tetapi ini Tuhan loh yang ngomong. Ini jauh lebih berkuasa dari orang manapun. Tetapi apa yang Musa perkatakan pada waktu Tuhan ngomong begini, bahkan dia menolak. Dia bilang siap, tetapi Musa bilang begini. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ada tanda tanya besar di situ. Dia menolak, dia ragu akan Tuhan. Gitu. Karena kenapa? Karena dia lupa identitasnya bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau, kata Tuhan. Tuhan harus meyakinkan diri bahwa aku akan sertai kamu loh. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itu yang pertama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih luar biasa lagi. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Mereka akan bertanya kepadamu, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab? Jadi dia ragukan lagi Tuhan. 2 kali Musa meragukan Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Yang ngomong langsung sama hidupnya. Sampai akhirnya, Bapak Saudara lihat ya, dari perbincangan ini, ada huruf-huruf saya nggak perbesar ini memang ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Tuhan tuh seperti ngomong gini. Tuhan tuh seperti gini. Gitu loh istilahnya ya. Dia gregetan gitu loh. Kalau aku sudah suruh, aku pasti akan sertai kamu gitu loh. Gak usah takut dia gregetan gitu. Gitu. Lagi firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku katanya. Telah mengutus aku kepadamu. Ayat ini mungkin sedikit susah dimengerti, tapi bawahnya Bapak bicara, saudara, dikatakan selanjutnya firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku, telah mengutus Musa. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutan turun-temurun. Jadi Tuhan tuh sampai meyakinkan diri kepada Musa. Karena kenapa? Karena Musa seakan gak yakin gitu akan Tuhan. Tapi kita tahu kisah selanjutnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Musa bertobat. Musa diproses di tanah Median. Dan akhirnya Musa menjadi salah satu utusan Tuhan yang kita kenal sampai hari ini dengan luar biasa. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Walaupun Musa tidak bisa masuk Bapak Ibu Saudara. Itulah yang terjadi kalau kita nggak menghidupi identitas kita. Itulah yang terjadi. Identitas kita nggak hidupi. Kita jadi lupa. Kita jadi bertindak sembrono. Seperti bangsa Israel. Nyembah berhala bukan suatu yang bukan mereka anggap sebagai sesuatu yang salah. Karena kenapa? Karena memang kejadiannya seperti itu. Biasanya di Mesir memang seperti ini. Kalau seandainya ada paceklik, seandainya ada kesusahan, lebih baik buat sesuatu patung lembu patung apa untuk kita sembah. Karena kenapa? Memang biasanya begini. Mereka lupa tentang identitas mereka. Tapi saya berharap setiap kita di sini tidak lupa identitas kita. Katakan amin. Kita adalah siapa? Garam dan terang dunia. Perkatakan itu, dan kedua adalah hidupi itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau seandainya kita hidupi, tahu gak apa yang Tuhan janjikan sama kita? Bapak Ibu Saudara, satu kali saya akan akhiri dengan 2 cerita ini ya Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada satu kali saya itu masih SMA Bapak Ibu Saudara, dan kita sedang dalam sebuah retret ya, Saya adalah seorang anak muda yang berapi-api, baru cinta akan Tuhan, baru bertobat Bapak Ibu Saudara. Kita semua berapi-api, kita mau dalam retret ini teman-teman kita
diselamatkan satu sekolah gitu yang beragama Kristen, diselamatkan, kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita buat retret, setelah hari terakhir di retret Bapak Ibu Saudara, ya sudah selesai. Kita ingin fellowship, kita ingin melakukan apa ya, sukacita lah, sudah selesai semuanya. Ketika kita sedang melakukan itu, tiba-tiba saja Bapak Ibu Saudara, kayak misalkan begini ya, misalkan semua sudah bubar nih. Sesi terakhir sudah selesai. Kita lagi mau rapat, meeting, udah ada ciki di sana, udah ada apa makanan-makanan kecil, kita mau fellowship dan lain sebagainya. Lagi kita mau fellowship, tiba-tiba ada seorang yang masuk, lalu dia bilang begini, kop, teman-teman kalian mesti lihat apa yang terjadi di luar sana. Begitu kita buka Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebuah pemandangan yang tidak sangat familiar buat kita, yaitu di mana? Yaitu anak-anak yang ada di sana itu mulai manifestasi Bapak Ibu Saudara. Ada yang manifestasi kerasukan roh jahat, ada yang manifestasi nggak jelas Bapak Ibu Saudara. Dan kita adalah orang yang kurang berpengalaman pada waktu itu. Semua pembicara pada makan sate kelinci Bapak Ibu Saudara. kita bingung, kita mau lakukan apa nih? Kita bilang, Kak ini mana? Pergi. Kak itu mana? Aduh pergi. Waduh bagaimana ini? Kita adalah orang-orang yang tidak berpengalaman. Ada orang-orang yang dirasuki roh jahat pada waktu itu di sana. Dia berteriak-teriak, dia lompat-lompat, dia guling-guling. Ada orang-orang lagi yang tiba-tiba nangis. Ada orang-orang yang guling juga. Jadi banyak yang kerasukan roh jahat di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata ya memang Tuhan ingin berperkara sama mereka. Tapi kita adalah orang-orang anak-anak yang bingung pada waktu itu. Bingung. Ini kita mesti lakukan apa ya? Akhirnya yang kita lakukan adalah nyanyi Bapak Ibu Saudara. Kita datengin satu-satu. Biasanya nyanyi apa? Ada kuasa dalam darahnya, danak dorak ngendera Allah. Nyanyi kan, ada kuasa. Tapi karena kita juga baru pertama kali menghadapi orang yang dirasuki roh jahat, begitu dia ada kuasa, kan rame-rame nih maju ya. Ada kuasa. Nanti tiba-tiba dia, wah kita mundur lagi. Ya mundur teratur Bapak Ibu Saudara ya. Ntar kita ada kuat, terus begitu. Tapi itu berlangsung lama. Tahu Bapak Ibu Saudara, dari sekitar jam 9-10 malam sampai jam 2 pagi Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak sudah bingung mau nyanyi lagu apa. Ada kuasa udah, oleh darah anak domba. Terakhir nyanyinya, hari ini ku rasa bahagia. Kok nyanyi ini ya? Berkumpul bersama. Gak apa-apa deh, yang penting lagu rohani istilahnya gitu. Sampai satu kali ada sebuah momen ini nih, ada momen ini. Ketika kita lagi nyanyi-nyanyi gitu, ada waktu kita nyanyi, ada beberapa teman yang akhirnya tenang, akhirnya pulih. Tetapi ada satu orang yang tidak pulih nih, itu adanya di dalam kamar. Orangnya lumayan tinggi, agak besar Bapak Ibu Saudara. Dia lompat, itu bisa sampai Eternit loh Bapak Ibu Saudara. Bah, gitu bisa tonjok-tonjok Eternit. Pada waktu kita mulai berdoa dalam nama Yesus. Aku mengusir semua roh jahat dalam nama Yesus. Dah, gitu ya. Ada teman saya yang lagi lakukan itu tuh. Saya lagi di belakang pada waktu itu tuh. Teman saya, dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Begitu diusir, tiba-tiba roh jahatnya bilang gini, kamu siapa? Teman saya begitu dibilang begitu, dia mundur loh Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia maju, dia bilang, aku bukan siapa-siapa, tapi di dalamku ada Tuhan yang luar biasa. Lihat baik-baik. Gitu. Tahu Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Begitu dia bilang begitu, itu roh jahat, tiba-tiba dia sedikit berteriak dan akhirnya dia jatuh. Bah, gitu loh. Wah, kita semua di belakangnya, wih, keren lu ya, keren. Lalu dia bilang begini, selamat gitu. Tiba-tiba dalam keadaan genting dia ingat identitasnya sebagai anak Allah. Dia bilang, saya bukan siapa-siapa, tapi lihat baik-baik apa yang ada di dalamku. Gak perlu susah-susah, wah tidak. Cuman bilang begitu, iblis keluar. Wah kita semua, wih luar biasa gitu. Dia bilang, apa luar biasa? Coba lu yang digituin, kata dia. Dia ingat identitasnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu kan ya anak saya, Brevi? Ya, dia suka main drum di sini.
Orangnya kecil Bapak Ibu Saudara, betul? Untuk dia tuh sudah semester 3 loh, mau masuk semester 4 loh kuliah gitu. Tapi kecil badannya. Dan itu menjadi pergumulan dia pada waktu dia juga masih kecil. Waktu dia kelas 6 SD dia kecil di tengah-tengah teman sebayanya. Kecil dia. Gitu. Tapi Irene, istri saya, itu adalah seorang yang sangat rajin. Setiap kali bangun pagi, dia ajak Brevi untuk baca Alkitab, dia ajak baca, ngerti nggak ngerti baca aja dulu dari Alkitab yang isinya gambar semua, sampai akhirnya mulai naik ke bacaan, sampai akhirnya mulai naik ke yang berat. Tadinya cuma gambar. Dan tanpa sadar itu tertanam dalam Brevi. Sampai satu kali di buku harian dari perpisahan kelas 6 SD Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saja saya menemukan ini. Ada seseorang teman dari Brevi, tajuknya dikatakan, apa yang paling berkesan buat hidupmu? Gitu. Tahu apa yang temannya jawab? Ketika saya ketemu Axel Brevi, ketika dia ketemu si anak yang kecil mungil ini. Gitu. Dalam perpisahan kelas 6 SD, seorang anak ditanya, apa momen paling berkesan dalam hidup selama ia bersekolah di sana? When I meet Axel Brevi. Karena si kurus kecil mungil itu mempengaruhi hidup temannya untuk lebih maju dan berkembang bersama-sama dengan dia. Gitu. Pada waktu kita menghidupi identitas kita Bapak Ibu Saudara, menghidupi identitas kita sebagai garam dan terang, kita nggak perlu ngomong banyak. Kamu begini, tidak perlu. Kadang-kadang perlu omongan, tetapi hidup kita saja bisa langsung jadi berkat buat orang lain. Apa yang kita sikap kita, kesopan santunan kita, cara kita bertutur kata, cara kita mengobrol, cara kita memperlakukan orang, cara kita memberikan pengertian kepada orang, cara kita menyapa orang. Itu seakan-akan sudah menjadi bagian dalam hidup kita, bukan lagi yang harus kita usahakan, tetapi bagian dalam hidup kita, sehingga kemanapun kita pergi, pada waktu kita hidupi identitas kita, kita selalu menjadi garam, kita selalu menjadi terang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, yuk, gimana agar identitas kita tidak lupa? Yang pertama tadi, perkatakan identitas kedua. Kedua, hidupi identitas kita. Hidupi selalu. Jangan seperti bangsa Israel yang 430 tahun mereka nggak menghidupi, akhirnya lupa. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa lupa kalau kita tidak hidupi. Tapi kalau kita hidupi, kita akan selalu ingat bahwa identitas kita adalah garam dan terang dunia. Yang terakhir sama-sama katakan dengan saya 1, 2, 3. Kita adalah garam dan terang dunia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita selesai Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah lagu yang saya boleh undang